Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Bener Meriah. Saya Dian Haryanto, sebelah kanan saya Salwandi, sebelah kiri saya Yuri Handoko. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wandi. Apa kabar Pak? alhamdulillah sehat Pak. Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan seperti itu Pak ya. Iya. Oke Pak Sawandi, sesuai dengan perjanjian kita, hari ini kita akan saya akan melakukan pengamatan terhadap apa yang Bapak lakukan nanti saat melakukan coaching ya Pak ya. Nah ini saya tanyakan Pak, apa yang dapat membantu Bapak mengembangkan kompetensi? Baik Pak, saya berharap bisa diarahkan intinya Pak untuk mengembangkan kompetensi terutama dalam identifikasi masalah Pak. Ya, berarti bagian mana yang paling Bapak harapkan agar saya mampu mengoptimalkan kemampuan Bapak? Ya sebenarnya kalau berbagian keseluruhan saya ingin Bapak bisa membantu, namun yang paling saya harapkan kita mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh siapa yang nanti yang saya supervisi. Baik. Lalu penilaian seperti apa yang Bapak harapkan? Ya, penilaiannya tentu objektif Pak di sini sesuai dengan kompetensi apa yang saya miliki dan sesuai dengan hasilnya agar nanti bisa saya kembangkan lagi Pak. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak setelah melakukan observasi nanti? Ya, setelah observasi Pak, saya mengharapkan terus perbaikan sehingga sesuai dengan standar atau rujukan konsep Tirta atau rasa ini sendiri Pak. Baik. Terima kasih Pak, mungkin ini saja. Kita akan langsung ke tempat Bapak akan melakukan proses coaching terhadap coaching Pak ya. Baik Pak, masuk. Oke Pak, di mana Pak? Boleh Pak di dalam ruangan Pak. Ya, Baik Pak Dian, Pak. saja. Terima kasih Pak sudah berkunjung di Pak saya hari ini. Baik, sama-sama Pak Dian. Tentu saja Pak Dian ya, berdasarkan hasil observasi tadi di supervisi tadi. Iya Pak. Pertama Pak Dian, saya ingin menanyakan apa yang Pak Dian rasakan atau bagaimana Pak Dian bisa menceritakan tentang proses tadi. Ya, ini mungkin dalam proses pembelajaran tadi Pak, saya merasa mungkin ada beberapa anak yang saya lihat kurang antusias dalam proses pembelajaran. Nah, jadi saya terpikir nih kira-kira masalahnya apa nih anak-anak bukan antusias. Berarti fokus kita yang kali ini untuk memperbaiki antusias anak-anak tersebut Pak Dian ya. Dalam di pembelajaran Pak. Ya, menurut Pak Dian apa yang paling penting dari pembelajaran tadi? Iya, yang paling penting mungkin saya Pak, bagaimana penguasaan kelas, kemudian anak-anak juga bisa memahami dan mau mengikuti kelas dengan semangat. Gitu. Baik, menurut Pak Dian untuk mendapatkan yang diharapkan tadi, apa yang harus kita atau Pak Dian lakukan? Iya, saya coba berupaya menggunakan beberapa metode Pak. Mungkin kalau tahu yang tadi, saya mungkin hanya menggunakan satu model pembelajaran. Saya coba nanti bagaimana menggunakan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Agar anak-anak ini mau belajar dengan semangat. Yang luar biasa ya. Selanjutnya Pak Dian, kalau berskala dari 1 sampai 10, menurut Pak Dian yang telah kita lakukan tadi ini skala berapa Pak? Kalau saya menilai diri sendiri Pak ya, terkait dengan skala ini, saya merasa mungkin skala masih di kisaran 6 Pak skala. Baik, skala 6 ya. Selanjutnya Pak Dian, bagaimana upaya kita nanti atau apa prioritas Pak Dian nanti agar skala tersebut bisa meningkat? Iya, yang pertama saya akan mengevaluasi dulu rencana pelaksanaan pembelajaran saya Pak. Kemudian saya melihat metode-metode yang sudah saya lakukan itu kira-kira sudah sesuai nggak dengan keinginan anak. Kemudian saya juga akan berusaha mencari model-model pembelajaran yang menyenangkan, kemudian kreatif, dan sehingga anak-anak itu ketika pembelajaran
merasa semangat gitu, tidak monoton, dan hal itu mudah-mudahan bisa saya tutupi lah, sehingga pembelajaran anak-anak menjadi lebih antusias. Luar biasa sebenarnya Pak Dian. Selanjutnya Pak Dian, bagaimana cara agar yang Pak Dian sampaikan tadi itu menjadi komitmen yang konsisten lah seperti itu? Iya, mungkin saya bisa melibatkan teman sejawat nih Pak untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai. Kemudian saya juga terus merefleksi terkait dengan rencana-rencana pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu juga mungkin saya bisa minta pendapat dari anak-anak lah terkait pembelajaran itu sudah sesuai atau tidak dengan harapan mereka. Baik Pak Dian, berarti untuk konsisten harus melibatkan pihak lain seperti Iya itu. Pak, ya Pak. Oke Pak Dian, demikian sudah sangat luar biasa. Tentu saja Pak Dian, selanjutnya untuk bisa kita terapkan ya, kira-kira ini mulai kapan ya Pak Dian bisa kita lanjutkan apa yang sudah kita rencanakan? Iya, saya terpikirnya mungkin di pertemuan berikutnya Pak, saya akan terus mempraktikkan setelah saya refleksi, saya lihat kembali, dan saya akan lakukan itu langsung di pertemuan yang akan datang, dan akan saya evaluasi bagaimana respon dari anak-anak kita. Baik Pak Dian, terima kasih. Itu saja Pak Dian. Oke Pak, terima kasih Pak. Semangat Terima kasih luar biasa Pak. Pak, semua hari ini. Iya, Pak Salwadi. Ya, silakan dulu Pak. Terima kasih Pak Salwadi. Dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi, dari pengamatan saya sudah di atas rata-rata lah. Lalu yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana menurut Bapak? Menurut Bapak, pendapat Bapak mengenai hasil coaching yang Bapak lakukan? Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak sudah bersedia membantu saya. Jadi menurut saya, pengamatan saya atas apa yang saya lakukan tadi, secara garis besar sudah sangat baik, di mana tujuan sampai konsep akhirnya itu tercapai, dan sekali lagi saya puas terhadap hasilnya seperti itu. Kira-kira Pak, apa yang membuat Bapak berpikiran seperti itu? Ya, karena ini termasuk awal saya melakukan ini Pak, dan di awal ini alhamdulillah disupport dengan baik, dan prosesnya juga luar biasa tadi Pak, lancar, sesuai seperti yang saya harapkan. Ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Tentu Pak, Iya. tentu Pak, silakan. Dari hasil pengamatan saya tadi, Bapak sudah melakukan proses metode Tirta dan Rasa ya, sudah sangat bagus, sudah mulai tinggi di atas standar. Tapi ada yang harus saya sampaikan Pak, melihat dari hal yang dikembangkan tadi, misalnya waktu tadi Bapak saat memberikan pertanyaan, seharusnya Bapak jangan terlalu tegang, agar lebih direct lagi, posisikan diri sebagai manajer gitu Pak ya. Dan satu lagi Pak, agar nanti pertanyaannya yang berbobotnya lebih ditambahkan lagi Pak ya. Oke, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang dari Bapak ke depannya? Baik, dari diskusi ini Pak, yang terbayang untuk kedepannya, pertama seperti yang Bapak sampaikan, Ya. mungkin dari ekspresi atau bahasa tubuh tadi Pak, saya terlalu tegang, coba saya biasakan lagi. Mudah-mudahan dengan membiasakan ini bisa berubah Pak, ini untuk kedepannya. Dan berbanyak literasi juga Pak tentang Tirta dan Rasa ini Pak, biar terbiasa sekali. Baik, mungkin sampai di sini saja Pak ya. Hasil dari pengamatan saya, mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Dari pengamatan saya tadi di dalam kelas yang Bapak lakukan tadi, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Ya, ukuran keberhasilan dari pembelajaran tadi Pak ialah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di dalam modul belajar. Baik, baik. Lalu fokus tujuan tadi kemana arahnya? Ya, fokus dari tujuan pembelajaran tadi ialah seperti yang disampaikan sesuai dari rencana di modul belajar,
Yang pertama ya pengembangan efektif, motor dan juga kognitifnya serta didik. Baik, baik. Lalu apa yang paling penting dari proses pembelajaran tadi? Ya, yang paling penting Pak ialah ketika dalam pembelajaran itu sesuai dengan modul ajar yang direncanakan. Baik. Lalu apakah ada hambatan dari proses tadi yang Bapak rasakan? Ya, dari hambatan karena kami baru saja semester ini menerapkan kurikulum merdeka Pak. Dari hambatan adalah di pembuatan perangkatnya Pak, modul ajar itu sedikit ada hambatan. Baik. Lalu apa solusi yang dapat Bapak pikirkan untuk menuntaskan hambatan tersebut? Ya, mungkin dari sini ke depan sebagai jalan keluar saya dan teman-teman coba ikut pelatihan-pelatihan baik itu yang webinar maupun yang langsung tentang perangkat kurikulum merdeka. Baik, baik. Lalu adakah konsekuensi kira-kira dari solusi yang Bapak berikan itu seandainya tidak tercapai? Untuk konsekuensi Pak, kalau tidak tercapai tentu pembelajarannya akan stagnan Pak. Tetap seperti itu, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Baik, baik. Kalau dari skala 1 sampai 10, hari ini Bapak berada di posisi mana? Ya, kalau hasil refleksi saya Pak, ini sekitar di angka 8 seperti itu. 8 ya. Jadi harapan untuk mencapai tujuan berikutnya di posisi berapa? Ya, kita ingin sebagus mungkin Pak, tentu kita ingin di 10. 10 ya, baik, baik, baik. Lalu apa prioritas Bapak yang Bapak siapkan untuk mencapai skala tersebut? Terus mengikuti perkembangan tentang perangkat pembelajaran, Baik, baik. kemudian mengeksekusinya atau mengejawantakannya di pembelajaran seperti itu. Baik, baik. Strateginya kira-kira apa Pak? Ada nggak Pak? Ya, mengatur waktu tentunya Pak di tengah kesibukan sebagai pendidik, Baik. tugas di sekolah, Ya, kemudian perangkat dan sebagainya itu harus bisa mengatur waktu. Itu strategi yang harus kita saya terapkan. Baik, baik. Lalu ukuran sukses seperti apa yang Bapak harapkan? Ukuran sukses ini ketika pembelajarannya ini sesuai seperti yang sudah disusun, direncanakan Pak, berdifferensiasi seperti itu, kemudian semua peserta didik terakomodasi pembelajarannya. Baik. Sekarang kita langsung kepada kesimpulan Pak ya. Dari pembicaraan kita ini apa yang bisa Bapak simpulkan? Ya, yang bisa saya simpulkan Pak, pertama tentang terus mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan terkait kurikulum merdeka, kemudian membuat perangkat dan kemudian mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran kita. Baik. Lalu siapa saja yang kira-kira dapat membantu Bapak untuk mencapai kesuksesan tersebut? Secara keseluruhan semua keluarga besar di sekolah ini Pak, dan yang paling menentukan itu tentunya adalah peserta didik, kemudian izin dari atasan atau kepala sekolah. Baik. Pertanyaan terakhir Pak, kapan Bapak akan melakukan pengembangan diri tersebut? Ya baik Pak, setelah kegiatan observasi ini akan terus sedikit demi sedikit saya mulai Pak, dan seterusnya sampai seterusnya. Baik, baik. Terima kasih Pak Salmandi. Hari ini solusi yang Bapak berikan dapat Bapak jalankan sesuai dengan harapan Bapak ke depannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik. Ya, Pak Yuri, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, tadi memang sudah kita amati hasil dari bagaimana visi kita tadi, Pak. Jadi, kira-kira apa tujuan Bapak untuk dari hasil yang ingin dari pertemuan ini, Pak? Ya, saya ingin proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih baik lagi ke depannya, Pak. Jadi ukuran keberhasilan proses pembelajaran di kelas seperti apa, Pak? Ukuran keberhasilannya ya saat anak-anak merasa senang Pak, merasa senang, mereka aktivitasnya dalam lokal benar-benar
keluar dari dalam diri mereka, Pak. Yang berpusat kepada murid lah, Pak. Ya, ini dalam pertemuan kita nih kira-kira agenda apa yang mau kita diskusikan, Pak? Saya ingin, Pak, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas agar lebih baik lagi ke depannya, sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, Pak. Ya, jadi dari proses pembelajaran, apa hambatan yang Bapak rasakan itu kira-kira apa? Hambatan saya, Pak, anak-anak di dalam lokal ada yang aktif, ada yang tidak aktif, seperti itu, Pak. Itu kira-kira faktor apa yang menyebabkan mereka aktif atau tidak aktif itu? Ini metode pembelajaran saya tadi, Pak, masih perlu pengembangan gitu, Pak ya. Kira-kira dari permasalahan tadi, Pak, anak-anak yang tidak aktif tadi, apa solusi yang bisa Bapak buat tawarkan? Mungkin, Pak, di depan saya akan membuat ice breaking, pembelajaran saya tidak menonton lagi, jadi betul-betul nanti pembelajaran yang akan saya buat pusat kepada murid. Iya, jadi kalau ukuran keberhasilannya itu kira-kira seperti apa, Pak, kalau seandainya sudah dilaksanakan itu tadi? Ukuran keberhasilan saya nanti ya seluruh siswa aktif mengikuti proses pelajaran dengan saya, dan siswa senang, bahagia, itu Pak, itu sudah sangat saya harapkan. Oke, jadi kira-kira dengan permasalahan yang Bapak hadapi saat ini, dalam kondisi skala, Bapak itu di skala berapa lah, Pak? Oh, sekarang masih skala 5, Pak. Skala 5, wah ini memang skala 5 ya, Pak. Oke, kira-kira untuk menaikkan skala itu, langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan? Saya akan mengikuti pelatihan, Pak ya, dan bertanya lagi ke teman-teman yang sudah program mungkin, Pak, pada yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan, itu lah, Pak. Oke, jadi selanjutnya rencana ke depan, Pak. Rencana ke depan apa yang akan Bapak lakukan terkait pembelajaran itu? Saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Ya. Itu, Pak. Kemudian dalam proses perencanaan itu tadi, siapa yang bisa Bapak libatkan atau rencanakan? Mungkin teman profesi saya, Pak. teman satu mata pelajaran gitu, Pak. Selain dari situ, mungkin ada yang bisa juga membantu Bapak? Bisa, Pak, kepala sekolah dan guru di sekolah. Oke, jadi dari hasil pertemuan ini, dari pertemuan kita ini, apa yang Bapak dapatkan dari hasil diskusi kita ini, Pak? Saya sangat senang sekali, Pak. Ternyata proses pelajaran tadi yang saya lakukan masih belum memenuhi standar, dan saya akan menambah kompetensi saya dalam pembelajaran nanti supaya anak-anak senang gitu, Pak. Belajar dengan saya. Nah, jadi tindak lanjut ini kira-kira kapan akan Bapak laksanakan tindak lanjutnya? Dalam minggu ini, Pak. Dalam minggu ini, Pak ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini sangat menarik sekali diskusinya, dan saya berharap saya dan Bapak sudah menemukan solusi lah dari apa yang menjadi permasalahan Bapak. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya kesana, Pak.